Menurutmu, siapa karakter yang terkuat di serial One Piece? Goldie Roger? Shirohige? Bukan. Karakter yang terkuat di dalam serial One Piece adalah tombol subscribe untuk kanal YouTube Anak Buah Bagi, yang kekuatan opini-opini nominya bisa bikin kalian dapetin konten pembahasan seputar One Piece langsung di HP kalian. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Anak Buah Bagi, penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Kali ini kita akan membahas tentang karakter terkuat di dalam dunia One Piece. Karakter yang terkuat itu yang kayak gimana sih? Yang paling kuat gelutnya? Atau yang paling kuat reputasi dan pengaruhnya? Atau yang kuat itunya? Itu loh kekuatan buah iblis dan hakinya. Menurut saya pribadi, karakter yang terkuat tak harus selalu yang paling kuat gelutnya, karena kekuatan sendiri khususnya dalam dunia One Piece terdapat dalam beberapa bentuk. Contohnya seperti kekuatan buah iblis, kekuatan fisik, kekuatan plot armor, dan seterusnya dan seterusnya. Jika kekuatan yang kita bicarakan kali ini bukan tentang kekuatan dalam gelut atau kekuatan yang bisa dijadikan andalan ketika gelut, menurut perspektif saya, karakter terkuat di dalam serial One Piece adalah Big News Morgans. Kenapa harus Big News Morgans? Kenapa buung yang jelas-jelas jika digelutkan melawan Kaido akan kalah dalam sekali jitak saya sebut sebagai karakter yang terkuat di dalam serial One Piece? Oh, tentu saja ada penjelasannya. Big News Morgans adalah presiden dari redaksi surat kabar World Economic Times, media utama penyedia berita terkini tentang segala hal menarik yang terjadi di dunia. Meskipun ada denden musik visual yang bisa digunakan untuk siaran langsung peristiwa global seperti vlog Kapten Buggy di Perang Puncak Marineford, nyatanya surat kabar masih menjadi media utama penyedia informasi yang paling banyak digunakan di dalam serial One Piece. Koran World Economic Times milik Morgans adalah senjata terkuat yang dimiliki oleh Morgans. Selain menjadi presiden dan pemimpin redaksi dalam agensi surat kabarnya, Morgans adalah sosialita kelas atas dalam kalangan pelaku kriminal dunia bawah tanah. Mengapa Morgans saya sebut sebagai sosialita kelas atas? Karena ada kemungkinan bahwa Morgans adalah orang yang mempunyai banyak relasi dengan orang-orang yang bisa disebut sebagai figur penting di dunia. Contohnya, Morgans adalah tamu kehormatan dalam pesta minum teh yang diadakan oleh Big Mom. Itu artinya, Morgans punya koneksi setidaknya dengan salah satu Yonko. Sedikit tambahan mengenai hal ini, Morgans sepertinya juga sangat terkenal di kalangan elit pelaku bisnis dunia bawah tanah. Bahkan, Morgans disebut sebagai salah satu kaisar pelaku bisnis bawah tanah. Tak hanya punya relasi dengan salah satu Yonko dan pelaku bisnis bawah tanah, Morgans juga punya relasi dengan pemerintah dunia. Hal ini bisa dilihat dari hubungannya dengan Stussy, agen CP0 Aegis milik pemerintah dunia yang menyamar menjadi pelaku bisnis bawah tanah. Rupanya, hubungan Morgans dengan pemerintah dunia ini bisa dibilang cukup mesra, dan tentunya sangat penting. Tidak menutup kemungkinan propaganda pemerintah dunia yang tersaji di dalam koran adalah bentuk kesepakatan Morgans dengan pemerintah dunia. Sebagai pemilik media massa terbesar di dunia, Morgans memiliki suatu hal yang tak bisa dilakukan oleh para Yonko dan pemerintah dunia sekalipun, yaitu menjangkau hampir semua orang di seluruh dunia. Sebuah dominasi global yang bisa dikatakan sulit untuk ditandingi. Saya akan mengutip salah satu pernyataan dari Morgans. Jangan pernah mencoba untuk macam-macam dengan Big News Morgans. Jika kau tahu hal yang terbaik untukmu, aku memang unggas yang serakah, tetapi aku tetaplah seorang jurnalis. Sebagai seorang DJ yang memainkan kata-kata dalam instrumen media cetak, aku akan membuat orang menari dengan tulisanku. Akulah yang menentukan berita seperti apa yang akan aku cetak. Tidak bisa diragukan lagi bahwa surat kabar cetakan Morgans mampu menjangkau seluruh orang di dunia. Entah itu di pulau manusia ikan maupun negeri Wano sekalipun. Entah itu berita bohong maupun berita yang berisi propaganda sekalipun. Mau tidak mau,
tidak bisa diragukan lagi bahwa apa yang Morgans tulis dalam surat kabarnya diterima luas oleh khalayak sebagai dalam tanda kutip kebenaran. Dengan begitu, Morgans bisa mengendalikan opini publik ke arah manapun yang ia mau. Kemampuan yang hanya dimiliki oleh Morgans ini punya potensi untuk menciptakan satu peristiwa berskala global. Hal ini juga banyak terjadi di dunia nyata yang kita huni, di mana apa yang ditampilkan oleh media seringkali dianggap sebagai kebenaran, sedangkan kekuatan opini publik terkadang jauh lebih kuat daripada tindakan represif kekuatan militer sekalipun. Inilah yang saya sebut sebagai kekuatan yang hanya dimiliki oleh Morgans. Akan tetapi, sesesat apapun berita yang dicetak oleh Morgans, tentu harus ada bukti yang kuat sebagai hal yang mendasari berita yang ia muat. Contohnya seperti ini. Morgans tak bisa seenaknya sendiri memuat berita utama di korannya tentang Gaimon menjadi Raja Bajak Laut, karena hal tersebut sangat absurd dan sangat tidak masuk akal sama sekali. Harus ada bukti kuat sebagai landasan setiap berita yang akan diterbitkannya, seperti yang Morgans lakukan saat memberitakan Luffy sebagai Kaisar Laut yang kelima. Meskipun banyak yang skeptis akan hal ini, berita tersebut tak asal-asalan dibuat oleh Morgans, karena Morgans menulis berita Luffy sebagai Kaisar Lautan yang kelima berdasarkan peristiwa yang diliputnya saat menghadiri undangan minum teh Big Mom. Terlepas dari pantas atau tidaknya Luffy disebut sebagai Kaisar Lautan yang kelima, walaupun Luffy tidak mau sekalipun, tetapi beritanya sudah terlanjur tersebar di seluruh dunia. Tak ada seseorang yang mampu mencegah berita tersebut tersebar luas. Begitulah cara media bekerja dalam menyebarluaskan informasi. Kebanyakan orang menganggap sebuah kejadian pasti mengundang perhatian media untuk diliput dan diberitakan. Akan tetapi, nyatanya saat ini yang terjadi kebanyakan yang sebaliknya. Media mengendalikan opini publik melalui berita yang disampaikan. Sebagai pemilik media cetak yang mendominasi di dunia, apa yang diberitakan oleh Morgans mampu memberikan pengaruh yang besar di dunia, termasuk pemberian gelar kepada seseorang. Di chapter 968, Roger diberitakan di surat kabar seperti ini. Kekayaan, reputasi, dan kekuatan. Seseorang yang telah mendapatkan segalanya. Raja Bajak Laut, Gold Roger. Jika berita di koran mampu membuat Roger dijuluki sebagai Raja Bajak Laut, maka seharusnya sistem Yonko juga berasal dari hal yang serupa. Sebagai contoh, berita Luffy menjadi Kaisar yang kelima. Tentu saja gelar tersebut tak serta-merta berasal dari berita yang dimuat di koran. Akan tetapi, opini publiklah yang membuat Roger dan para Yonko mendapatkan julukan mereka. Dari mana opini publik tersebut berasal? Tentu saja dari apa yang diberitakan di koran. Faktanya, tidak ada bukti dalam serial One Piece yang bisa menjadi jaminan bahwa Shanks adalah salah satu Yonko yang pertama. Shanks diakui sebagai Yonko 6 tahun setelah meninggalkan desa Fusa tempat Luffy berada. Menurutmu, siapa yang memberikan Shanks gelar Yonko? Pemerintah dunia? Konyol sekali. Para kaisar lautan yang lain? Tidak masuk akal. Jika kalian ingat adegan saat Shanks bertemu Shirohige di akhir arc Water 7, tentu kalian mendapati situasi di mana Shirohige menganggap Shanks sebagai bocah kemarin sore, meskipun status mereka sama-sama kaisar lautan. Dari mana julukan atau gelar kaisar lautan yang disandang Shanks? Tentu saja dari opini publik yang bersumber dari berita yang ada di koran. Di titik ini, saya yakin sekali bahwa dalang utama di balik gelar Raja Bajak Laut dan Kaisar Lautan adalah Big News Morgans. Kekuatan Morgans melalui kemampuan olah kata dan informasi yang diberitakannya mampu membuat seseorang menjadi Kaisar Lautan, bahkan Raja Bajak Laut sekalipun. Seandainya Morgans bekerja sama dengan tentara revolusioner, maka saya yakin Morgans mampu membuat pemerintah dunia panik setengah mati. Contohnya seperti ini. Morgans bisa saja membocorkan salah satu rahasia yang dipegang erat oleh pemerintah dunia dan membuat penduduk di seluruh dunia kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dunia. Bisa dipastikan, yang terjadi setelahnya adalah kekacauan dan perang di mana-mana.
Karena penelitian di Ohara yang infonya belum tersebar saja bisa membuat pemerintah dunia panik dan melakukan buster call. Apalagi kalau sampai diberitakan secara massal. Inilah sebabnya saya menyebut bahwa Morgan sebagai salah satu karakter yang terkuat di One Piece. Bagaimana menurutmu? Siapa karakter terkuat di dalam serial One Piece? Berikan jawaban dan alasannya di kolom komentar. Masih banyak konten pembahasan seputar One Piece yang bisa kalian tonton di sini. Silahkan pilih salah satu videonya. Subscribe kanal YouTube Anak Buah Bagi supaya kalian bisa dapetin konten pembahasan seputar One Piece yang mantul kayak gini langsung nongol di HP kalian. Sampai ketemu lagi dengan Anak Buah Bagi di video selanjutnya.